Pemirsa Intens Investigasi. Drama dugaan keberadaan sindikat mafia skincare hingga berujung banyaknya laporan polisi memang semakin memanas. Salah satunya drama polemik Dr. Richard Lee dengan Doktif terkait suplemen milik Dr. Richard Lee yang dijual luas ke publik tidak sesuai dengan klaimnya. Mengingat Dr. Richard Lee yang telah melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan atas pasal pencemaran nama baik, lalu seperti apa Doktif yang justru mangkir dari pemeriksaan penyidik, namun justru mengungkapkan sebuah fakta jika hasil dari BPOM terkait suplemen milik Dr. Richard Lee yang mengklaim mengandung white tomato, ternyata justru sama sekali tidak mengandung white tomato. Lalu seperti apa juga? Atas hasil BPOM itu, Doktif pun kini mempertanyakan laporan Dr. Richard Lee. Mengingat apa yang ia laporkan terkait review Doktif soal suplemen yang tidak mengandung white tomato. Benarkah Doktif pun juga tidak gentar untuk menghadapi Richard Lee dalam kasus ini? Hingga ia pun menyindir mualafnya Dr. Richard Lee hanyalah sebuah strategi marketing saja. Di luar kisru skincare dengan Doktif, lantas seperti apa pula Dr. Richard Lee yang akhirnya mengungkapkan kisah perjalanan hidupnya dalam memilih keyakinan, di mana ia pun memutuskan untuk menjadi mualaf dan memeluk agama Islam. Dan bagaimana pula baru-baru ini sebuah penggalan video yang memperlihatkan Denny Sumargo yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah usai ditanya oleh Ustadz Dery Sulaiman juga ramai menuai komentar dari warganet. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, drama dugaan keberadaan sindikat mafia skincare hingga berujung banyaknya laporan polisi memang semakin memanas. Salah satunya drama polemik Dr. Richard Lee dengan Doktif terkait suplemen milik Dr. Richard Lee yang dijual luas ke publik dan tidak sesuai dengan klaim. Ya, beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee pun secara resmi telah melaporkan dokter detektif yang dikenal sebagai Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 Februari 2025. Laporan ini pun terkait dugaan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan ini pun diambil setelah Doktif diduga merendahkan produk kecantikan milik Richard Lee melalui unggahan di media sosial TikTok-nya. Menurut pengakuan Dr. Richard Lee, jika awalnya ia pun tidak ingin ribut dengan melaporkan Doktif ke polisi. Namun, karena manajemen yang memintanya, akhirnya Dr. Richard Lee pun memilih untuk melaporkan Doktif. Dari perkembangan laporan Dr. Richard Lee ini, menurut Kompol Nurmadewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, dalam pemanggilan Doktif untuk jalani klarifikasi kepada penyidik pada tanggal 7 Maret 2025, lalu harus mengalami penundaan, hingga pemanggilan selanjutnya pun dilakukan pada 12 Maret. Namun, ia pun tidak hadir. Jadi hari ini adalah penundaan dari pemanggilan yang dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kepada DD ya tanggal 7 Maret 2025. Kemudian dari DD untuk menunda tanggal 12 Maret 2025 gitu. Ya, dari pemanggilan adalah untuk klarifikasi yang pertama. Kemudian dari pihak DD menunda, minta tunda dari tanggal 7 Maret 2025 ke tanggal 12 Maret 2025.
Hari ini masih ditunggu, ya mudah-mudahan saja datang. Namun demikian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menunggu. Hari ini jika memang datang kita bisa meminta keterangan. Dalam pernyataannya itu, Dr. Richard Lee pun mengaku sempat ingin berdamai dan menjelaskan apa masalah yang diungkap oleh Doktif. Jika memang ada kekurangan dalam produk yang ia jual ke pasaran, Dr. Richard Lee pun ingin memperbaiki. Namun yang ada, kegaduhan pun terjadi karena penggiringan opini seperti salah satunya terkait izin paten yang dituding tidak ada. Hingga akhirnya Dr. Richard Lee pun memilih untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Dari kemarin sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Aku nggak ngikutin. Aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini. Salah satu kan waktu dibilang izin praktek nggak ada ya. Jelas-jelas izin prakteknya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah yang bisa. Di tengah ketidakhadirannya dalam jadwal pemanggilan klarifikasi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Maret 2025 kemarin, Doktif justru mengunggah sebuah video di media sosial yang diduga menyindir Dr. Richard Lee. Ya, dalam unggahan tersebut, Doktif pun menyoroti produk skincare milik Richard Lee yang diklaim mengandung white tomato atau tomat putih. Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan rilis terbaru dari BPOM, produk tersebut tidak mengandung bahan yang diklaim yaitu tomat putih. Dengan temuan ini, Doktif pun mempertanyakan dasar laporan yang diajukan oleh Dr. Richard Lee terhadap dirinya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Doktif pun juga menuduh Richard Lee telah melakukan penipuan publik dengan menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Kalau memang itu slip of tongue, sekarang Doktif tanyakan ke kamu. Apakah marketing kamu menjual suplemen white tomato yang kamu katakan di situ mengandung tomat putih adalah sama slip of tongue? Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Badan POM merilis bahwa suplemen white tomato kamu terbukti dan dibuktikan dengan sah oleh Badan POM tidak mengandung tomat putih. Dan kamu melaporkan Doktif kan ke Polres Jakarta Selatan, betul nggak? Doktif tanya. Karena video yang Doktif buat soal white tomato ini, betul nggak? Jawab dong. Ya, jadi dengan adanya rilis dari Badan POM bahwa suplemen white tomato kamu fix tidak mengandung tomat putih, jelas DRL sudah melakukan penipuan publik. Dengan Dr. Richard Lee yang diduga melakukan penipuan kepada publik. Namun, Doktif pun justru dilaporkan atas pasal pencemaran nama baik. Doktif pun menegaskan bahwa ia pun tidak gentar menghadapi Richard Lee dalam kasus ini. Hingga ia pun juga menantang Dr. Richard untuk hadir jika diundang oleh DPR dan menunjukkan secara gamblang jika Doktif bersalah. Tapi kamu sekarang mulai nih ngeles, bikin VT, cuman sekarang bedanya pakai kopiah, ya. Dan Doktif sedang mengumpulkan data. Jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut. Saat ini Doktif mengumpulkan bukti-buktinya bahwa semua itu adalah cara marketing yang sangat tidak beradab. Ingat, DRL yang kamu hadapi ini bukan macan, tapi singa. Dan Doktif tidak akan gentar sedikit pun melawan kamu. Yang Doktif tampilkan ke publik adalah fakta dan data yang sebenarnya. Doktif punya semua video-video tentang kamu. Yang kamu akuin, kamu sudah mengakui sebagai mualaf. Oh iya, DRL, kalau kamu diundang oleh DPR, datang ya. Datang dong, jangan ngeles. Bilangnya keluar negeri, jangan ngeles. Datang. Datang hadapi kita semua. Ya, jangan bilang kamu keluar negeri.
Jika memang kamu ingin membuktikan dokter bersalah, yuk, mari kita tunjukkan di gedung DPR. Ya, Doktif pun seolah tidak puas. Ia pun kembali menyentil Dr. Richard Lee. Pasalnya, setelah menyentil Dr. Richard Lee terkait produk suplemen miliknya yang tidak ada kandungan white tomato, sentilan lainnya pun datang terkait keputusan Dr. Richard Lee yang mengungkap telah menjadi mu'alaf sejak 2 tahun lalu. Dalam cuitannya, ia pun menuliskan di media sosial. Doktif pun menduga bahwa keputusan dokter kecantikan tersebut untuk memeluk agama Islam hanyalah sebuah trik marketing semata. Login, trik marketing, atau trik terakhir kamu yang sudah Doktif tebak jauh sebelumnya. Tulis Doktif. Doktif bahkan mengingatkan Dr. Richard Lee bahwa agama bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Ia pun juga menyinggung soal azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih dan meminta Dr. Richard Lee pun untuk bertobat sebelum akhirnya menyesal. Ingat, agama bukan untuk permainan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pedih DRL. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Tobat sebelum kamu menyesal. Ungkap Doktif. Bukan hanya itu, Doktif pun juga meminta kepada Richard Lee untuk mengembalikan uang masyarakat yang merasa tertipu dengan produk suplemen white tomato yang dijualnya. Kembalikan uang masyarakat yang sudah kamu tipu mentah-mentah dengan produk suplemen WT kamu. Kembalikan hak mereka. Tegas Doktif. Di luar kisru skincare dengan Doktif, lantas seperti apa pula Dr. Richard Lee yang akhirnya mengungkapkan kisah perjalanan hidupnya dalam memilih keyakinan, di mana ia pun memutuskan untuk mualaf dan memeluk agama Islam. Dan bagaimana juga baru-baru ini sebuah penggalan video yang memperlihatkan Denny Sumargo yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah usai ditanya oleh Ustadz Dery Sulaiman juga ramai menuai komentar dari warganet. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa, di luar kisrunya dengan Doktif terkait skincare, Dr. Richard Lee baru-baru ini juga mengungkapkan kisah perjalanan hidupnya dalam memilih keyakinan, yaitu memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Ya, setelah isu tentang Dr. Richard Lee menjadi mu'alaf ramai diperbincangkan, berbagai komentar dari warganet pun bermunculan. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee pun akhirnya mengungkapkan kisah perjalanan hidupnya dalam memilih keyakinan dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam pernyataannya, Dr. Richard Lee pun juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia pun telah menjadi mu'alaf sejak 2 tahun lalu. Selama 2 tahun tersebut, ia pun secara intens mempelajari ajaran agama Islam. Namun, ia pun memilih untuk tidak mengungkapkan hal ini ke publik karena beberapa alasan. Dr. Richard Lee bahkan mengaku bahwa ia pun dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Felix Xiao dalam perjalanan spiritualnya itu. Bahkan secara pribadi, ia pun juga meminta kepada kedua ustadz tersebut untuk merahasiakan keputusannya menjadi seorang mu'alaf. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu
aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu itu, terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka, dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku, dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam, tapi malah nyakitin orang lain ya. Menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Sebetulnya berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Dia mengakui keislamannya itu ya sejak awal itu, sejak pertama kenal itu. Dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Nah, jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustadz ngopi sini ya. Terus aku datang, tanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain? Berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard tuh dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah ya. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh, dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten, tapi hari-hari kita WhatsAppan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, kok di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu ya, karena keluarga masih non muslim semua kan, dia beliau jaga-jagalah. Dr. Richard Lee juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk masuk Islam berawal dari perasaan kosong yang ia rasakan di hatinya. Jika menengok kembali ke masa lalu, ia pun merasa hidupnya pun sudah sempurna, memiliki segalanya, baik kesuksesan maupun pencapaian yang luar biasa. Namun, di puncak kejayaannya, ia pun justru merasakan sebuah kehampaan, seolah kehilangan tujuan hidup karena terlalu fokus mengejar dunia. Keputusan besar ini pun datang tanpa tantangan. Dr. Richard Lee pun juga mengakui bahwa ia pun sempat menghadapi penolakan dari keluarganya saat ia memilih untuk memeluk agama Islam. Namun, di sisi lain, ia pun mendapatkan dukungan penuh dari sang istri yang selalu memberikan semangat dalam perjalanannya untuk mendalami agama baru. Ia pun juga menyadari bahwa berpindah keyakinan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ia pun terus belajar dan juga memperdalam pemahamannya tentang Islam. Di tengah perjalanan spiritualnya itu, Dr. Richard Lee pun juga ingin menghadirkan sebuah karya yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah dengan melahirkan produk hijab yang menurutnya memiliki sebuah dampak positif dan juga manfaat besar bagi umat muslim. Bahkan, hal mengejutkan pun juga terjadi, di mana Dr. Richard Lee yang memperlihatkan sang istri yang tampak berhijab saat merilis produk hijabnya, hingga menilai sang istri pun semakin cantik saat ia memakai hijab. Lantas, apakah hal ini pun juga menunjukkan bahwa istri Dr. Richard juga turut istiqomah untuk belajar agama Islam? Enggak sih, sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget, aku sudah ada di puncak juga, aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar, aku punya skincare yang bagus, aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa.
Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan ya. Dari 2 tahun yang lalu itu penolakan yang besar-besaran banget, bahkan aku diancam atau apalah kayak gitu ya. Tapi ancaman keluarga lah ya. Tapi ya aku diem aja, mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu, istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget ya, istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapin keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan dan aku berbicara dengan mereka dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Maka kalau mereka nggak mengerti mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah akhirnya saya ambil keputusan jalani. Jadi komunikasi Dr. Richard bukan hanya dengan aku, dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Fatih Karim, dengan Ustadz Salim Afillah, dengan Ustadz Denis Lim, dengan banyak lagi lah yang nggak bisa disebut satu persatu namanya. Itu bukti kesungguhannya beliau belajar agama. Hari ini kita lagi launching hijab. Ini dipakai langsung oleh istri. Adem dan enak banget dipakai. Jadi pas dipakai itu mudah dibentuk, nggak kusut, nggak budek, nggak apa ya. Pokoknya pas dipakai itu enak banget, langsung enak banget lah. Nggak pakai susah banget, nggak susah di styling, dan yang paling enak tuh cantik banget loh, cantik banget. Aku ngelihat dia itu kan karakternya sudah kalem ya, kan kalau aku kan bersemangat ya, kalau dia itu kan kalem banget sudah, tanpa hijab pun kalem. Tadi dihijabin oleh Ria Ricis, jadi lebih kalem lagi loh, sumpah. Beneran cakep banget, cantik. Jadi pengen setiap hari istrinya pakai hijab nggak sih? Doakan. Apa istrinya juga belajar istiqomah untuk belajar hijab mungkin? Doakan ya, doakan saja. Lalu seperti apa pula? Baru-baru ini, sebuah penggalan video yang memperlihatkan Denny Sumargo yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah usai ditanya oleh Ustadz Dery Sulaiman juga ramai menuai komentar dari warganet. Hai, aku Feby Mansaria mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di sisi lain, baru-baru ini penggalan video yang memperlihatkan Denny Sumargo yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah usai ditanya oleh Ustadz Dery Sulaiman juga ramai menuai komentar dari warganet. Lantas, apakah Densu akan mengikuti langkah Dr. Richard Lee untuk istiqomah? Muhammad kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul tahu. Ya saya yakin aja. Ya udah la ilaha, ini Muslim nih, udah selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.